Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Marilah dengan rendah hati kita memasuki saat teduh. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersama warga jemaat-Mu di GKI Gayung Sari datang menghadap hadirat-Mu dalam acara Teduh Pagi. Tuhan berkati acara ini yang dilakukan secara virtual. Dan Tuhan pimpin kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menuntun
memberikan pemahaman yang benar tentang firman-Mu pada pagi ini. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam berkat nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Yang demikian bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Adapun yang menjadi nats firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau boleh kami beri judul renungan pagi ini adalah kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam versi yang lain dikatakan, kuasaku kunyatakan secara penuh ketika kamu lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ludwig van Beethoven, seorang komponis lagu yang terkenal di seluruh dunia, terserang penyakit telinga menjelang usianya yang ke-30, sehingga ia mengalami tuli secara total. Bayangkanlah Bapak Ibu bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu yang terkenal kalau ia harus menjadi tuli. Dan dalam kesedihannya ia menulis, aku merasa sepi, sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan dekat. Beethoven banyak membaca buku renungan, dan buku kegemarannya adalah judulnya Imitatio Christi, yang artinya meniru Kristus. Buku ini adalah karangan Thomas Kempis. Beethoven juga tahu bagaimana ia harus berdoa, dan hubungannya dengan Allah sangatlah dalam dan pribadi.
Dan di tengah rasa kecil hati dan frustrasi, Ludwig van Beethoven justru berpaling kepada Allah, sang sumber kehidupan dan kekuatan itu. Sehingga ia dapat berkata, "Aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allahku. Jiwaku akan bersukacita di dalam Engkau, Zat yang abadi. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya." Dan hasilnya, dunia mencatat bahwa walaupun Beethoven tuli, namun ia tetap produktif sepanjang hidupnya dan menghasilkan begitu banyak karya, simfoni, oratorio, opera, dan sonata piano yang menakjubkan dunia hingga saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perikop firman Tuhan yang baru kita baca bersama, selain kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Paulus, yaitu berupa penglihatan dan penyataan-penyataan yang luar biasa, Paulus juga dianugerahi penderitaan, yaitu berupa duri dalam daging. Tidak ada yang dapat menjelaskan dengan pasti apa sebenarnya duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah suatu penyakit yang diderita oleh Paulus secara fisik. Duri dalam daging tersebut diberikan Tuhan adalah dengan maksud agar Paulus tidak menjadi sombong atau meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa tersebut. Di 2 Korintus 12 ayat 7. Dari firman Tuhan yang kita baca di atas, kita ketahui bahwa penderitaan itu berasal atau disebabkan oleh utusan iblis. Hal yang sama pernah terjadi ketika Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Ayub. Terdapat dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu, Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Paulus adalah guna menggenapi tujuan-tujuan baik yang ditetapkan oleh Allah sesuai rencana dan kehendaknya yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya orang, termasuk orang-orang Kristen, bersikap hanya memandang atau fokus pada keterbatasan dan kekurangan atau kelemahannya. Mereka mengeluh atas kelemahan, atas apa yang tidak dipunyai, dan mengabaikan sama sekali kelebihan yang ada pada dirinya. Merasa sia-sia dalam berjuang atau berusaha, sehingga mudah sekali menyerah karena terlalu fokus memandang segala kekurangan atau keterbatasan. Padahal kelemahan, ketidaksanggupan, keterbatasan, bahkan ketidaklengkapan secara fisik, Tuhan dapat pakai untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mampu memenuhi dengan kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga dengan segala keterbatasan atau ketidaksempurnaan di tangan yang maha kuasa dan maha tidak terbatas, hal itu dapat dipakai untuk hal-hal yang baik dan luar biasa sesuai kehendak dan rencananya.
kita akan terus bertumbuh dalam kekuatan, semangat dan sukacita jika terus membangun hubungan yang dalam dan dekat dengan Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Paulus, mungkin saja di antara kita memiliki atau ada duri dalam daging yang itu dapat berupa kelemahan, kekurangan, atau ketidaksempurnaan secara fisik. Tapi mari berhenti sibuk berfokus pada kelemahan itu. Mari jangan membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita memiliki kelemahan fisik atau bahkan psikis. Tetapi maksimalkan terus apa yang ada dengan menaruh seluruh keberadaan kita di tangan Tuhan yang Maha Perkasa, yang mampu melakukan apapun melampaui yang dapat kita pikirkan. Tuhan sanggup memberkati dan memakai setiap kelemahan untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Nya atas hidup kita. Sebagaimana ayat Mas di atas mengatakan, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terpujilah namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
seumur hidupku. Mari kita akan berdoa syafaat. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi ini ya Tuhan, kami telah merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menuntun, menumbuhkan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing, sehingga sungguh Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap berfokus kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun yang terjadi pada diri kami. Terima kasih untuk semuanya, dan Tuhan, pagi ini kami hendak berdoa syafaat khususnya ya Tuhan buat negara dan bangsa kami yang saat ini sedang berupaya untuk menangani pandemi corona yang masih terjadi. Tuhan berkati Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi negara yang lain, dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke pedesaan, bahkan RT RW di sekitar kami. Tuhan berkatilah agar mereka dapat melakukan perannya, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menangani pandemi corona. Tuhan berkati segala daya upayanya melalui vaksinasi dan juga memberikan obat-obat bagi yang terdampak pandemi. Tuhan, campur tanganlah. Kami juga hendak berdoa pada kesempatan ini bagi jemaat di GKI Gayung Sari yang telah lanjut usia, mereka yang sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau lawati mereka, Engkau perhatikan mereka dan pelihara mereka, khususnya yang lanjut usia, dan bagi yang sakit Tuhan juga akan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di GKI Gayung Sari, Bapak Pendeta, juga para penatua, majelis gerejamu, komisi-komisi dan para aktivis, bahkan jemaat dan simpatisan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun mereka dalam pelayanannya agar dapat melaksanakan seluruh program-program yang telah dibuat, dan semuanya kiranya untuk memajukan dan menumbuh kembangkan gerejamu GKI Gayung Sari, dan biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga hendak berdoa untuk masyarakat sekitar gereja dan kota Surabaya. Tuhan, kiranya Engkau berkati Pemprov maupun Pemkot Surabaya, agar ya Tuhan, mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang apapun. Tuhan kiranya akan campur tangan. Juga masyarakat sekitar gereja kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Biarlah ya Tuhan, dengan keberadaan gereja kami boleh memberikan kontribusi menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan memakai kami, gerejamu GKI Gayung Sari. Dan secara khusus kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit,
maupun masa pemulihan, serta mereka yang lanjut usia, yaitu Ibu Jenny Wibowo, Ibu Nina, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Ibu Irwan Wijaya, Saudara Andre, Saudara Cleo, Saudara Wisnu, Bapak Elia Kurniawan, Ibu Deborah Atma Rumeksa, Bapak dan Ibu Sanjaya, Bapak dan Ibu Agaton, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, juga Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Bapak dan Ibu Endi Debarim, Bapak Domingus Rohi, Bapak Darwinto, selanjutnya juga Ibu Liranti Ponto, Bapak dan Ibu Wakimin, Ibu Genuk dan suami, Ibu Yosi Umiati, Ibu Senah, Bapak Dani Afrian, Ibu Rina, Ibu Maria, Bapak Bambang, Bapak dan Ibu Barda, Ibu Tati dan Ibu Vivi, Bapak dan Ibu Istihendro, Saudari Hendras dan Saudari Elok, serta Saudari Novera. Tuhan, kami serahkan mereka-mereka ini ya Tuhan, yang baik yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan berkati, biarlah tangan kuasa-Mu akan menyembuhkan mereka secara penuh dan pulih kembali seperti semula. Dan juga mereka yang memasuki lanjut usia juga Tuhan akan pelihara, Tuhan senantiasa jagai mereka semua dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka seluruhnya. Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sempurna, yang akan menyempurnakan doa permohonan kami. Dan semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Allah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti teduh pagi dari awal sampai akhir. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak dan Ibu semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.